Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Marwah Putri Utomo dengan NIM 2021-2007. Saya dari kelas A semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana pembuktian dalam peradilan agama berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dari pembuktian itu sendiri. Pembuktian merupakan suatu usaha untuk meyakinkan hakim bahwa suatu peristiwa atau keadaan telah terjadi atau tidak terjadi. Pembuktian dilakukan oleh para pihak yang berperkara, baik yang mengajukan gugatan maupun yang diajukan gugatan dengan menggunakan alat-alat bukti sah menurut hukum. Dasar hukum dalam pembuktian diatur dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 RPV yang menyatakan barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hal itu atau adanya perbuatan itu. Pembuktian dalam lingkup peradilan agama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Dalam pembuktiannya harus memenuhi alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Bukti yang pertama, adanya pembuktian dengan surat atau disebut juga alat bukti tertulis. Pembuktian dengan surat dapat dilakukan dengan cara menghadirkan surat tersebut di persidangan. Surat tersebut harus asli atau salinan yang dilegalisir. Jika surat tersebut merupakan salinan, maka harus disertai dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Maka hakim akan menilai kekuatan pembuktian surat tersebut. Jika hakim menilai bahwa surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, maka surat tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memutus suatu perkara. Alat bukti yang kedua, adanya keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang terpenting dalam peradilan agama. Keterangan saksi harus diberikan secara lisan dan pribadi langsung di muka persidangan. Keterangan saksi yang tidak diberikan secara lisan dan pribadi langsung di muka persidangan tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Alat bukti yang ketiga, adanya persangkaan. Alat bukti yang didasarkan atas keadaan atau hal-hal yang di luar kebiasaan. Persangkaan tidak boleh berdiri sendiri sebagai dasar putusan hakim, melainkan harus dikuatkan dengan alat bukti lain. Kemudian alat bukti yang keempat adanya pengakuan. Pengakuan merupakan keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam perkara yang diajukan kepada pengadilan, yang kebenarannya diakui oleh pihak lawan. Pengakuan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, serta di dalam maupun di luar persidangan. Kemudian, alat bukti yang kelima adanya sumpah. Merupakan alat bukti yang berupa pernyataan yang diucapkan di hadapan hakim dengan sungguh-sungguh untuk menyatakan kebenaran suatu hal. Sumpah harus dilakukan oleh orang yang benar-benar mengetahui tentang hal yang dibuktikan. Kemudian alat bukti yang keenam adanya pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu di tempat terjadinya peristiwa atau keadaan yang menjadi pokok perkara. Tujuannya untuk memperoleh keyakinan hakim terhadap kebenaran suatu peristiwa atau keadaan yang menjadi pokok perkara. Pemeriksaan setempat dapat dilakukan atas permintaan para pihak atau atas dasar inisiatif hakim itu sendiri. Kemudian alat bukti yang ketujuh adanya keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan alat bukti yang berupa pendapat atau pertimbangan orang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk membuat suatu
Pembuktian. Pembuktian dalam peradilan agama seringkali menghadapi tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah pembuktian dalam perkara berbeda syariah yang berkaitan dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersifat normatif dan abstrak, sehingga sulit dibuktikan secara empiris. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka hakim pengadilan agama dapat menggunakan metode pembuktian yang bersifat fleksibel dan progresif. Metode pembuktian yang bersifat fleksibel dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian dalam perkara yang bersangkutan. Kemudian, metode pembuktian yang bersifat progresif dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan hukum Islam. Beberapa metode pembuktian dalam peradilan agama. Yang pertama, metode pembuktian berdasarkan ijtihad. Metode pembuktian ini dilakukan dengan cara menafsirkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang kedua, metode pembuktian berdasarkan fatwa. Metode pembuktian ini dilakukan dengan cara menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa yang berwenang. Yang ketiga, metode pembuktian berdasarkan kemaslahatan. Metode pembuktian ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam memutuskan perkara. Yang keempat, metode pembuktian berdasarkan adat istiadat. Metode pembuktian ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Hakim pengadilan agama dapat menggunakan metode pembuktian yang paling sesuai dengan kebutuhan pembuktian dalam perkara yang sedang terjadi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.